Kelihatan kok. Mantap. So, siapin catatannya juga karena hari ini kita juga belajar satu yang important, yang penting. Oke, langsung aku mulai full screen. Oke, mantap. Nah, ini kita sekarang udah di week 11 dan kita mau by the way, ini rekamannya udah dinyalain. Nanti oke, sip. Oke, so week 11 kita hari ini mau review dulu. Minggu lalu kita belajar apa? Davide et Impera, ada yang masih ingat Davide et Impera itu teknik apa? Teknik yang bikin engaging dan viral. Bikin Oke, kontra. oke, mantap, thank you nak. Ya, betul. Kita teknik adu domba ya, supaya bikin pro dan kontra dan orang yang kok jadi komen gitu ya. Terus steal their fame itu apa? Pakai ketenaran orang lain. Pakai ketenaran orang lain buat ini ya. Bahas yang lagi viral. Oke. Ikutan viral. Sip. Mantap, thank you nak. Oke, yang lain, winning content itu apa? Anyone? Posting random kok, terus temuin yang beneran yang cocok buat account tersebut apa. Oke, benar. Ini kalau dari tadi yang jawab Nana doang, cuma Nana yang dapat nilai loh. Yang lain dong, aktif juga dong. Nah, oke. Nah, itu betul, winning content. Lalu, lanjut. Kita hari ini mau belajar tentang Instagram Story. Full tentang Instagram Story. Terus kenapa harus pakai Instagram Story? Komponen Instagram Story itu apa aja? Sama Instagram Story Highlight ya. Kita mau belajar Story Highlight sama terakhir assignment. So, pertama, Instagram Story pasti juga ini bukan satu hal yang baru lagi. Instagram Story kan juga di kehidupan kita sehari-hari kita pakai lihatin selalu Instagram Story. Dan nah, brand that engage in Instagram Story will win the audience gitu. Jadi setiap brand, setiap merek yang engaging Instagram Story itu bikin orang mau engage, itu akan menangin audience, menangin dari penontonnya gitu. Nah, terus kenapa harus pakai Instagram Story sih? Why? Jadi Instagram Story itu adalah konten yang pertama dibuka oleh orang saat buka Instagram adalah story. Bener apa enggak? Tanti, bener nggak kayak gitu nggak? Iya kok. Oke. Yang lain, Nia, bener nggak kayak gitu nih? Benar kok. Oke. Lanjut. Kedua, ini boleh sambil catat ya, kenapa harus Instagram Story? Orang suka nggak sadar kalau buka story, waktu di story udah berapa lama ya? Karena soalnya lanjut terus kan, kamu tanpa ngeklik, kamu liatin aja gitu, kayak itu jadi lupa waktu, dia akan terus running gitu. Kayak ini story teman kamu lagi ngapain, itu bakal running terus, dan itu aku bisa nggak sadar loh liatin story kayak udah berapa lama gitu, kayak 5 menit gitu, tapi kayak udah nggak sadar aja kayak, oh lama juga ya. Bener apa enggak? Bener kok. Oke. Terus lanjut. Di Instagram Story itu lebih interaktif dan lebih real. Jadi nggak banyak editan. Kalau orang misalnya influencer gitu ya, influencer kalau di Instagram Story biasanya make up-nya nggak terlalu lebay, atau Instagram Live ya. Dibanding kayak feed, ya kan dia pasti make up-nya lumayan lebay, edit dulu ya kan, terus kayak ada warnanya diedit, lighting-nya brightness-nya juga diedit gitu, kayak mungkin pakai foto face app gitu yang ditirusin gitu kan. Nah, tapi kalau story kan nggak kayak gitu ya. Jadi di story itu lebih real, dan juga di story itu nggak akan banyak editan dan lebih interaktif gitu. Jadi orang bisa langsung reply, bisa kasih reactions. Itu menurut aku Insta Story itu jauh lebih interaktif. Bener apa enggak? Ada enggaknya kok. Sekarang kan Kenapa? banyak efek yang dipakai di story. Oke. Menarik. Contoh? Contoh kayak
ada kata-katanya gitu. Sekarang kan banyak yang viral tuh yang di TikTok, jadi langsung udah ada efeknya di IG gitu kok. Oh, maksudnya kayak filter gitu ya? Iya betul kok. Oh, iya. Berarti, memang ya ada betul sih kalau itu kalau pakai filter emang jadi nggak real lah ya. Mungkin kalau yang real itu lebih ke Instagram Live kali ya, Instagram Live kan nggak pakai filter segala macam. So, kenapa harus pakai Instagram Story? Instagram Story itu powerful, powerful banget buat brand. Jadi, penting. Nah, terus kalau kita udah tahu nih, kita harus pakai Instagram Story loh, buat engaging sama customer, buat kita bisa dilihat konten kita lebih lama, yang pertama dilihat juga di Instagram Story. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara gunain Instagram Story dengan baik? Ya kan? Kita sama-sama mau belajar, nggak cuman kita tahu kenapanya harus pakai Instagram Story, kita mau tahu gimananya harus pakai Instagram Story. Nah, gimana caranya? Aku nggak akan jawab cuma satu sentence. Kalau aku jawab cuma satu sentence, nggak ada kelas. So, aku akan jawab dari berbagai macam sisi. Pertama, Instagram Story sama dengan storytelling. Jadi kenapa namanya story? Harus ada ceritanya, harus ada storytelling-nya, gitu. Jadi, kita tanemin kenapa kenapa kalau Instagram Story itu lebih orang kalau tulisan-tulisan gitu akan lebih banyak dibaca sih? Karena that's how it is. That's how you use story. Orang, kalau feed itu lebih banyak cenderungnya lebih banyak di, foto, di orang, gambar gitu. Tapi kalau di story, orang lebih willing buat baca. Kalau memang, kamu punya punya tagline yang menarik gitu ya, kamu bisa dapetin grab attention-nya, orang akan baca. Orang akan spend banyak waktu di story kamu. Dan tujuannya buat storytelling, tujuannya buat bercerita. Nah, kita mau bahas nih. Oke, cerita apa kok? Cerita tentang apa? Komponen yang perlu ada di storytelling-nya Instagram Story itu ada 5. Pertama, siapa yang cerita? Ini penting buat dicatat. Pertama, siapa yang cerita? Kedua, emosi yang ditimbulkan tuh emosi yang gimana? Ketiga, tujuan Instagram Story-nya itu apa? Sama keempat, manfaatnya tuh apa? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Tujuan sama manfaat bedanya apa? Kalau tujuannya itu misalnya buat kalau polling itu termasuk tujuan nggak kok? Kenapa? Sorry. Kayak kita ngumpulin polling di Instagram Stories itu termasuk tujuan atau enggak? Itu termasuk tujuan. Nah, kalau manfaat, misalnya kayak endingnya misalnya dari Insta Stories itu, misalnya ada informasi, misalnya promo atau tips gitu kok. Exactly. Good job, Nia. So, tujuan itu adalah yang mau kita capai itu apa? Dari segi brand, yang mau kita capai apa? Contoh ada polling, berarti kita mau ngumpulin data. Tujuan kita adalah ngumpulin data. Makanya kita adakan Instagram Story lewat polling gitu. Nah, manfaatnya buat audiens kita adalah saat kita ngumpulin data, oh orang tuh jadi tahu yang milih A itu ternyata lebih banyak daripada yang milih B. Edukatif gitu, informatif gitu ke audiens. Jadi tujuan itu lebih ke kita as a brand, manfaat itu lebih ke audiens kita. Manfaatnya buat audiens kita itu apa gitu. Kenapa dia harus nonton Instagram story kita, manfaat buat dia itu apa gitu. Jadi kalau memang misalnya buat Instagram story dia jadi lebih tahu sama satu hal, itu adalah manfaat. Manfaatnya jadi lebih tahu. Terus lanjut, flow. Nah, Instagram Story itu juga ada alurnya. Kagak bisa tuh yang kayak langsung hajar bleh gitu. Kayak kalau kamu nggak ngerti flow-nya, itu juga jadinya nggak efektif Instagram Story. Terus, by the way sampai sini Instagram Story komponennya ada yang mau ditanyain? Atau udah mengerti? Yang flow.
yang flow. Nanti aku ajarin detail. Ada ininya. Ada di belakang flow-nya gimana. Oke? Oke. Ada di slide berikutnya. Oke, lanjut. Nah, siapa yang cerita? Kita bahas dari komponen pertama. Siapa yang cerita? Harus ada karakternya. Siapa gitu. Yang cerita itu, jadi kenalin dulu nama miminya itu siapa kalau brand, atau nama, kalau kalian bikin satu karakter, seolah-olah karakter tersebut yang cerita. Kalau udah misalnya akun Pabas ya berarti nggak perlu bikin maskot atau karakter lain. Jadi misalnya si Pabasnya yang cerita. Kalau misalnya let's say Ayo Klik atau Ayo Klik berarti ada misalnya si robotnya ini misalnya. Robot ini namanya siapa sih? Aku nggak tahu. Kobas. Cobas ya. Cobas ya. Cobas. Nah, let's say si Cobas ini, si Cobas mau cerita misalnya. Jadi kalian tahu nih, maksudnya audiensnya tahu, oh si Cobas itu suka cerita nih, si robot yang suka cerita misalnya. Terus akan lebih menarik soalnya. Kalau udah ada karakternya, untuk engage dengan karakter itu lebih menarik. Atau personal ya, untuk engage dengan misalnya miminnya atau karakternya lebih menarik dibanding dengan gua ngobrol sama si perusahaan Ayo Klik misalnya, dibanding sama si Cobas. Aku as a audience akan lebih prefer buat ngobrol sama si Cobas robot ini dibanding sama Ayo Klik as an entity, as a perusahaan gitu. Nah, itu misalnya ya ini Cobas, habis itu let's say Indomaret juga bikin tuh, ya kan, si Domar namanya, ya kan. Jadi aku suggest buat bikin kayak some icon atau karakter buat setiap misalnya ada Instagram account gitu, atau at least kenalin lah miminya siapa gitu, kayak nama miminnya siapa gitu ya kan. Jadi menarik tuh, jadi gak cuman kayak dari segi branding, dari segi brand cuman kayak as in perusahaan yang cerita, tapi ada karakternya. Misalnya si Domar habis itu let's say ini Cimori ada si sapi ini ya kan. Habis itu ini pasti lebih terkenal lagi. Ini icon apa? Citos. Yoi, Citos. Nah, si Citah ini. Nah, si Citosnya yang jadi kayak ngomong gitu, yang jadi spokesperson-nya. Nah, itu Instagram story. Jadi harus ada siapa yang cerita. Terus emosi yang ditimbulkan itu emosi yang seperti apa? Gitu. Emosi itu ada macam-macam ya. Sangat tergantung dari ceritanya tentang apa. Kayak kita lagi ceritain tentang apa nih? Tentang ceritanya lagi mau ceritain apa? Sama ada beberapa emosi yang ditimbulkan dari cerita, ya kan? Kalau kalian nonton filmnya nggak memicu emosi apa-apa, kalian pasti bosen. Kalian pasti kayak apaan sih nih? Kayak males gitu. Kalau misalnya kalian nonton misalnya let's say Avengers, atau dia ada emosi sedihnya, emosi excitednya, emosi itu banyak gitu emosi yang dikeluarkan. Nah, di Instagram story ini kira-kira ada berapa sih emosi yang ditimbulkan? Nah, pertama semangat, emosi semangat. Nah, kayak karena baca captionnya jadi semangat lagi, motivasi kan berarti. Habis itu terharu. Nah, emosi ini kalau misalnya dengar cerita yang ini ada orang yang lagi berjuang buat misalnya ngelawan kanker atau apa, itu kan jadi misalnya ayo peduli, ayo kita sama-sama bantulah dan lain-lain gitu ya. Itu jadi terharu kan, orang jadi kayak iba, jadi terharu. Terus ada juga kesel nih, ya kan? Misalnya waktu kalian lihat konten, misalnya kalian nggak suka nih sama satu orang, let's say taruhlah kamu nggak suka sama Atta Halilintar, terus kamu lihat Atta Halilintar dipuji-puji gitu, nah itu juga bikin misalnya jadi kesel, atau apa, emosi yang seperti apa gitu. Kayak misalnya apa ya, kamu nggak suka lihat sesuatu, atau misalnya orang lagi misalnya let's say orang tua misalnya yang lagi mau nyebrang jalan, tapi bukannya dibantu, malah kayak diklaksonin misalnya. Nah, itu kan jadi kesel kan, jadi memicu emosi kesel gitu. Nah, habis itu lanjut lagi, emosi berikutnya yang bisa dipicu dari Instagram story adalah seneng, happy. Habis lihat itu, wih, happy gitu.
habis itu lanjut lagi gemes. Nah, gemes ini adalah emosi yang kalian akan keluarkan kalau lagi lihat titik. Lihat hal apa ya, gemes. Anji Lebih Pyong. kayak ke Lihat pasangan ini. couple. Ya, couple bisa. Atau Anji kalian- Pyong gemes. Kucing. Nah, misalnya kayak hewan-hewan gitu kan bikin gemes ya. Aku paling suka lihat ini sih story ini kayak hewan-hewan anjing gitu, samoyed. Aku suka samoyed kan, jadi kayak samoyed yang putih itu. Nah, aku suka banget lihat ada samoyed pictures, dia suka kayak ada story-storynya juga gitu yang anjing lagi ngapain, samoyed lagi ngapain gitu, kayak gemes banget gitu. Itu bisa kamu picu juga di Instagram story. Nah, itu mungkin ada dari 5 ini ada yang mau tambahin, ada yang kurang, emosi apa nih kok kurang nih? Excited. Semangat ya. Iya, semangat. Kok kalau Sama. misalnya mau buat jualan gitu kayak kita promo gitu, emosi apa yang bagus buat kita naikin ke Instastories gitu? Oke, that's a really good question. So, kalau misalnya lagi jualan, nah munculin misalnya nih kalian jual solusi kayak barangnya misalnya let's say tas laptop yang ada ininya, yang ada sarungnya biar nggak kehujanan misalnya gitu. Nah, terus Instagram story-nya itu harus dibikin kayak masalahnya dulu nih. Mulai dari dia misalnya kehujanan gitu ya. Kehujanan terus tas laptopnya basah semua, kan dia itu memicu emosi kayak kesel kan. Men, barang gue jadi basah. Kesel kan. Nah, terus karena kesel, terus jadi kamu kasih lihat nih, lu tuh nggak usah kesel loh. Jadi dari kita ada tas yang ada sarungnya gitu misalnya. Jadi lu kagak usah kesel. Ini kita ada barang yang bisa jadi solusi buat lu gitu loh. Gitu nih. Contoh salah satunya ya. That's a really good question. I like that question. Thank you. Plus point buat Nia. Lanjut. Ada lagi? Yang mau tambahin emosinya? Next kok. Next. Oke. Lanjut. Kenapa harus ada emosi? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus nimbulin emosi? Biar orang mau terus baca gak sih kok? Satu. Biar next gitu. Satu itu. Dan kedua, ada lagi? Biar orang tertarik mungkin kok. Yap. Kedua, biar orang tertarik. Ketiga, ada lagi? Biar orang komen kok. Biar orang engagement sama kita. Iya. Orang engage. Dan sebenarnya dari kalian tuh benar. Itu aplikasinya benar. Tapi, kenapa harus munculin emosi supaya bisa relate sama orang? Supaya orang jadi ngerasa, ih, gue banget. Gitu. Kalian kalau baca story yang relate sama kalian, itu akan lebih menarik kan buat kalian baca sampai habis kan. Nah, sama kayak gitu. Kalian harus bisa munculin story yang apa nih yang bisa relate sama orang gitu. Itu pertama, kenapa harus ada emosi supaya bisa nimbulin related lah sama orang lain. Karena kita ini human being itu adalah emotional being, adalah makhluk yang punya emosi gitu. Jadi cara kita bisa relate sama orang lain adalah dengan menunjukkan emosi yang sama. Oke, nah itu dari Instagram Story kenapa dari emosi, kenapa harus ada emosi. Lanjut, tujuan apa yang mau dicapai? Tujuan apa aja sih yang mau dicapai dari Instagram Story? Ini juga perlu dicatat. Pertama, naikin engagement. Nanti aku akan go through satu-satu ya. Naikin engagement itu contohnya gimana. Jadi kayak kita bisa naikin engagement di Instagram Story. Habis itu naikin share. Gimana caranya supaya Instagram Story kita di-share sama orang dan juga jadi profile visit dari konten kita di-share sama orang. Kasih info. Itu juga bisa kasih info. Info bisa macam-macam, promo dan lain-lain. Drive traffic. Nah, itu Instagram Story juga bisa ya. Kalian lagi
scrolling terus jadi drive traffic, jadi kayak masuk ke dalam YouTube kah atau masuk ke dalam promonya orang lain, atau jadi beli barang gitu. Lanjut, ya ini tunjukin promo. Ini lebih beda, kalau yang kasih info bisa lebih edukatif, yang tunjukin promo lebih buat jualan. Nah, contohnya gimana naikin engagement? Naikin share dulu deh, naikin share. So, ini contoh dari salah satu Instagram namanya Ngerti Saham. Ini ini menarik banget. Dia kasih pertanyaan. 3 perusahaan yang paling saya mau beli sahamnya. Isi tuh di bawahnya gitu. Terus 3 perusahaan yang sudah saya beli sahamnya dan cuan. Nah, apa tuh terus 3 teman yang saya ingin banget ajak untuk tahu kebaikan nabung saham. Itu bagus banget menurut aku. Pertama dia nanya kayak yang paling mau dibeli itu apa, habis itu perusahaan yang udah beli, dan karena orang tuh juga suka loh nunjukin kesuksesannya dia gitu. Lalu 3 temen yang paling nah itu juga naikin engagement, jadi dia akan nge-tag orang-orangnya yang teman-teman dia. Dan bayangin, satu orang nge-tag 3, itu bisa jadi rollingnya gede banget. Kayak orang yang pertama-tama nggak yang di tag kagak tahu nih Instagramnya @ngertisaham tuh nggak tahu. Begitu di tag kan dia pasti akan lihat ya, ini tag ngerti saham apaan sih gitu. Nah itu bisa di ini juga sih, kayak salah satu cara, misalnya kalian bikin kuis, jawabannya di situ, dia harus share story-nya, terus tag 3 temennya, tapi tag-nya di Instagram story, itu juga menarik. Gitu ya. Jadi itu juga bisa salah satu buat naikin share. Nih, lihat. Kalau kalian lihat ya, yang ngerti saham, itu dia postingnya sekali kan di awal. Itu titik-titik ke depannya itu orang yang tulis itu, tulis jawaban. Jadi se-efektif itu dan se-huge itu impact-nya. Kalau kalian bisa leverage Instagram story. Oke? Paham? Naikin share? Paham ya? Oke, that's good. Lanjut. Kasih info. Nah, ini juga kasih info. Ini contoh ya, kayak dari misalnya Flinty, dia ada pilih sakit terus minum obat atau jaga kesehatan dari sekarang, itu kan juga engaging. Terus dia baru tulis tuh, kesehatan adalah hal penting yang baru disadari ketika kita jatuh sakit. Ketika kita sakit, baru kita berusaha mencari obat atau ramuan yang meningkatkan daya tahan tubuh lah. Kalau bisa dengan dari penyakit, kenapa harus nunggu sakit? Ayo jaga pola hidup sehatmu dengan jaga pola makan dan olahraga teratur. Nah itu kan kasih info ya, lu jaga kesehatan lah dan lain-lain. Itu bisa juga kita pakai Instagram Story buat itu. Nah lanjut, tunjukin promo. Tunjukin promo ini, contoh kayak gini nih, dia ada Teddy House Indonesia, ada Christmas gift misalnya, for your loved one, 10% off all items, voucher code Christmas 2020 gitu. Itu bisa juga, ini bisa nunjukin promo. Lalu oke, drive traffic. Nah ini bisa drive traffic, jadi bisa contohnya 2. Pertama misalnya new post gitu ya. Nah ini kenapa masuk drive traffic? Karena ini drive traffic kemana? Instagram feed. Betul, karena masuk ke dalam Instagram feed. Nah terus kenapa yang Teddy House jadi masuk lagi ke drive traffic? Itu ke link mungkin ya kok. Langsung Exactly. ke tokonya. Nah itu ada see more ya, betul di situ. Good one. Itu bisa masuk ke drive traffic karena ada see more, jadi orang swipe dan akan langsung masuk ke tokonya. Terus naikin engagement. Ini nih contohnya. Jadi ada polling nih, kayak misalnya si Kopisu ini dia ada kamu pilih yang mana? Tim klasik atau tim topping? Tim klasik rasa yang otentik atau topping mint endul gitu. Topping mint endul, maksudnya enak kan endul. So itu bisa naikin engagement. Nah orang kalau udah engage sama story kamu, misalnya dia ikutan polling kamu, dia jawab di question box kamu, dia akan ibaratnya waktu kamu posting story lagi, dia akan lebih banyak chance-nya buat dapetin konten kamu gitu.
kalau kamu bisa leverage dengan baik untuk Instagram Story, jadi ibaratnya jadi kayak kamu gunain dengan baik, reach-nya juga akan makin banyak. Orang yang engage juga akan lebih banyak. Itu dari naikin engagement. Lalu lanjut lagi, manfaat yang dirasakan sama audiens. Manfaat yang dirasakan audiens itu juga beda-beda. Kita bisa bedain. Pertama, lebih kenal sama brandnya. Itu manfaat. Jadi, si audiensnya jadi lebih kenal sama brandnya. Terus teredukasi. Jadi dari nggak tahu, jadi tahu. Ketiga, termotivasi. Dari orang yang nggak mau ngapa-ngapain, jadi kayak, ih, apa gua beli ini aja ya? Apa gua kayak mulai ngelakuin olahraga ya? Atau apa gitu. Termotivasi buat ngelakuin sesuatu. Dari nggak mau, jadi mau. Jadi dari nggak pengen, jadi pengen. Terus terhibur. Nah, ini kayak misalnya yang Instagram Story gemes gitu ya. Atau ya apa yang bisa menghibur gitu ya kan, tontonan seperti apa, atau ya di story kalau misalnya TikTok atau apa, itu kan ya orang nari-nari lah dan lain-lain gitu, terhibur, entertain. Sama merasa dimengerti. Ya, yang tadi aku bilang, kalau dia emosinya itu masuk, nyampe, relate, dia akan merasa, kok brand ini ngerti banget ya masalah gue ya. Gue cobain produknya. Nah, gitu. Itu cara jualan. Merasa dimengerti. Sama terakhir, manfaat yang penting juga adalah memecahkan masalah. As a brand, kita juga harus jadi problem solver buat audiens kita, gitu. Itu juga penting. Lalu, terus by the way sampai manfaat, paham? Paham? All good? Jempolnya lihat. Paham Ya. kok. Manfaat yang dirasakan sama audiens. Jadi lebih itu tadi udah. Sama lanjut gimana flow yang benar. Nah, ini penting ya. Ini penting banget buat dicatat. Flow yang benar adalah seperti ini. Ada 3. Opening, story-nya, sama ending. Opening itu kayak hook-nya, kayak ibaratnya thumbnail-nya itu apa? Opening-nya itu ini penting banget buat grab audiens nonton sampai habis. Gitu ya. Kalau opening-nya itu nggak menarik, skip. Biasanya, kalau kamu lagi Instagram story kayak swipe, nah kayak gitu. Opening, hook, itu harus ada. Emotion-nya juga harus ke bawah. Opening harus ada hook dan emotion ya. Gimana cara bisa relate sama orang? Emotion itu ditaruh pertama. Story, abis itu, nah ini baru kamu ke inti ceritanya tuh apa sih? Dari hooknya, abis itu kamu ke inti ceritanya. Aku sih suggest jangan terlalu panjang ya. Jangan terlalu bawel di story, paling kayak 4-5 posan udah mentok. Kayak jangan kayak 10 gitu, orang baca. Ya, lama-lama dia, aduh panjangan, skip gitu. 4-5, that's it. Sama terakhir ending. Ending itu harus kayak ada question box atau ada polling. Jadi orang bisa engage sama konten kamu. Oke, contoh, aku contohin. Ini opening yang waktu itu aku bikin kontennya. Kenapa ya? Nah, orang kenapa apa nih? Kalau kita nawarin sesuatu ke orang lain sekarang itu, kalau mereka nggak tertarik, bukan dibales tapi di ghosting. Nah, ini kan orang yang pernah ngerasa ditolak, di ghosting, kayak iya juga ya, kayak apaan sih mau baca lebih lanjut. Pernah nggak sih kalian digituin? Nah, aku polling dulu tuh di situ. Lu pernah atau nggak pernah? Yang jawab pernah tuh banyak banget. Habis itu aku lanjutin ke story aku. Sebenarnya ya, kan harusnya kalau nggak tertarik tinggal bilang aja sorry lagi belum butuh, atau sorry nggak tertarik kan. Oh, ini bukan lo lagi di PDKT-in yang perasaan, yang pakai perasaan kan. Kayak sejak kapan sih ghosting penawaran orang itu lebih baik dari nolak gitu. Ini menurut aku yang ini jadi kita lebih relate ke orang lain. Terus lanjut lagi, nah baru nih ke endingnya. Yang paling sering ngelakuin ini sih lebih banyak cewek ya. Apa karena kebiasaan ghosting cowok waktu PDKT ya, kayak keep asking question yang menarik gitu. Terus nah ini aku baru di endingnya. Menurut kalian kenapa sih harus ghosting penawaran orang? Nah, apa gitu. Nah, itu orang jawab kan. Kalau misalnya dia udah dari awal aja udah nonton, terus juga udah jawab polling kamu, habis itu udah baca sampai habis, terus nonton question box,
Nah, Instagram tuh catet algoritmanya. Oh, dia tuh suka loh kontennya si bosan jadi karyawan misalnya. Dia tuh suka loh kontennya ayoklik.com atau ayo peduli. Nah, nanti waktu kalian buka story lagi, ada story kayak gini lagi, si orang itu akan dapet. Itu tujuannya. Tujuannya buat kita punya engage di story. Lanjut. Rumus IG story. By the way, sampai flow udah cukup jelas? All good? Mantap. Ada yang mau tanya? Cukup kok. Sip. Paham. Terus rumus IG story. Ini ada rumusnya. Rumus IG story yang viral itu gimana? Harus ada 4 ini. Pertama, bikin orang klik atau maksudnya stop scroll ya. Atau klik reply gitu ya. Klik stop scroll. Terus time span dia berapa lama? Ingat, kenapa harus punya time span lebih lama? Karena titik. Ada yang bisa jawab? Kenapa harus Itu lagi pendekatan tahu, siapa tahu bisa Engagement. gitu. Biar lebih time span lebih lama? Tapi apa kita langsung di blocking. Iya, pas Engagement. stop engagementnya naik. Oke. Hampir benar bro, hampir benar. Kenapa harus engage? Kenapa harus naik engage? Penasaran, lebih emosinya kena. Oke. Oke. Ada lagi? Ada pendapat lain? Kenapa harus naikin time? Traffic nggak kok? Well, not necessarily harus dapat traffic yang banyak gitu. Karena relate nggak, Pom? Kenapa? Enggak, tadi berarti udah masuk ke hook berarti. Pas Ah, opening udah masuk hook. Udah masuk hook kan, dia udah opening kan, udah dapet nih, dapet traffic kan. Habis itu kenapa time span itu juga pengaruh? Ini ada hubungan dengan Instagram. Aku kasih clue, ada hubungan dengan Instagram. Tujuan Instagram apa? Ada yang ingat? Ada yang bisa jawab? Anyone? Tujuan story-nya untuk naikin engagement, share, kasih info, drive traffic. Oke. Iya nggak sih? Tujuan Sama promo. bukan tujuan Instagram story, tujuan Instagram. Tujuan dari platform Instagram itu dia mau ngapain? Bangun brand. Oke. Ya udah gini gue jawab deh. Tujuan dari Instagram, dia mau orang lebih lama ada di Instagram. Ya nggak? So, dia mau Tian lebih lama scrolling di Instagram. Dia mau Nana lebih lama scrolling di Instagram. Dia mau lebih lama tuh orang hidupnya kalau bisa di Instagram aja. Kagak keluar-keluar, nggak punya hidup yang lain. Dia mau lebih lama orang engage di Instagram. Nah, kalau orang engage di konten kamu lebih lama, algoritmanya akan nyatet. Oh, ini kontennya bagus. Dia akan promosiin ke lebih banyak orang. Make sense ya? Paham? Oke. Siap. Nah, habis itu tadi sebenarnya udah jauh sama Brotian, engagement. Harus ada engagement. Lebih banyak engagement semakin bagus Instagram story-nya performance-nya. Sama ada action. Action-nya apa? Action-nya yang misalnya reply. Action-nya atau profile visit. Action-nya apa gitu. Jadi orang yang melihat konten kamu akan profile visit atau kayak masuk ke dalam apa gitu, dalam linknya kamu kah, atau promosi lagi masuk ke toko kamu apa gitu actionnya, atau balas simply balas question box kamu. Itu dari rumus Instagram story viral. Aku hampir selesai. Terus pro tips nih buat Instagram story ya. Pro tipsnya adalah bikin desain yang bagus. Itu krusial ya. Bikin desain itu kalian bisa bikin di Canva. Banyak banget Instagram story kayak template di Canva, banyak banget. Kalian nggak harus jadi S1 DKV, alright. Sekarang nggak perlu jadi S1 DKV, udah bisa bikin konten. Terus wajib tiap hari buat story. Nah, itu biar bisa engaging ke customer, ke audience lebih baik. Terus bahas pertanyaan followers. Nah, misalnya ada yang nanya nih question box-nya, atau ada yang nanya tentang tentang masalah sesuatu, kalian bahas di story gitu.
sama penuhin komponen Instastory tadi. Komponen Instastory ada berapa? Masih ingat? Ada 5. Nih ya. Apa aja? Siapa, Ya, emosi, tujuan, manfaat, ya. sama flow. Thank you. So, itu tadi penuhin komponen Instastory-nya. Sama repost kalau di tag sama followersnya. Nah, ini juga penting. Kayak orang yang merasa di repost itu berasa di appreciate atau kayak berasa dihargain. Sorry. Lanjut. Apa yang perlu ada di story highlight? Oke, aku mau tentang story highlight ya. Story highlight itu yang ini loh, yang ada saya public speaking, macro talk, announcement gitu ya. Pertama, covernya harus bagus. Ada yang tahu caranya set cover Instagram story highlight? Tahu. Apa? Tinggal dipilih. Bisa dipilih. Highlight Bisa ini kan? dipilih. Terus dia juga bisa tanpa terus dia juga bisa tanpa di-add ke story kita, tapi bisa langsung add to cover. Oke, caranya? Dari galeri dipilih nanti. Kalau misalnya dari susunan, kan kalau di highlight itu di bawahnya tuh ada pilihan nih story-nya, story. Di paling kiri tuh ada tanda plus, itu dari galeri, tinggal dipilih deh. Oh, oke. Nah, ini nggak tahu ya kalau dari HP aku kalau dari iOS dia dikliknya lamaan, baru ada pilihan mau pilih gambar apa gitu. Itu oke. Dia to make sure kalian tahu fitur itu. That's good. Nah, highlight itu juga udah ada template-nya. Ini aku juga pakai template dari Canva. As simple as that gitu. Kalau sekarang kerjaan Instagram pakai Canva aja udah aman. So, nah habis itu yang bagus Instagram Story highlight itu apa sih yang di highlight? Pertama edukasi, konten-konten yang edukasi customer tentang produknya kah atau apa. Terus lead magnet. Ada yang tahu lead magnet itu apa? Tahu kok. Apa? Lead magnet itu kayak yang menarik orang supaya misalnya mesen produk kita atau jadi database kita gitu. Oke, exactly ya. Jadi contoh kayak misalnya ada lead magnet free ebook atau free free souvenir atau apa yang daftar di email. Nah, itu buat ibaratnya masukin email list. Ada kolom sendiri gitu ya. Terus produk promo dan quiz. Quiz juga perlu dimasukin ke Instagram Story highlight. Oke. Nah, by the way sebelum ke assignment ada yang mau tanya dulu soal story highlight? Kok biasanya standarnya itu kalau highlight itu kita save itu maksimal berapa post ya? Soalnya takutnya kan kalau bosen, misalnya contoh misalnya kita promo gitu kok, atau apa ya, jangan promo deh, misalnya kayak tips gitu kan, tips itu kan bisa kita banyak ya kok, bisa seminggu misalnya 3 atau ini contoh aja ya, misalnya seminggu 4 kan banyak tuh kalau dikumpulin tiap sampai berbulan-bulan, kan takutnya nggak efektif ya kok. Iya ya. Nah itu highlightnya tuh mendingan kita bikin kategori baru atau mendingan dihilangin yang lama. Oke, good question ya. Aku lebih prefer hilangin yang lama, jadi kamu nggak usah bikin cover baru, kamu nggak usah bikin kategori baru. Jadi misalnya nih, let's say operate by weekly atau by monthly basis. Jadi misalnya nih, ini satu Instagram Story, highlightnya buat November. Karena promonya ada di November, kamu taruh di November. Atau promonya cuma berada di 1 minggu. Habis promonya, hilangin gitu. Tapi kalau misalnya cuma produk penjelasan, kalau kamu mau taruh di highlight semua ya nggak apa-apa. Karena kan jadi nggak perlu ngulang-ngulang lagi gitu. Itu sih dari aku nih. Paham ini? Thank you kok. Iya. Oke, sip. Lanjut. Assignment ya. Assignment-nya ini aku pengen kalian bikin konten Instagram Story. Jadi untuk 5 hari ya. Jadi untuk 5 hari dan jawab setiap hari itu 5 komponennya yang ada tuh apa? Oke, contoh misalnya let's say Via mau buat Instagram Story di hari pertama itu tujuannya buat edukasi misalnya. Terus supaya
manfaatnya, kasih informasi. Nanti ada template-nya, ada template assignment-nya yang aku siapin. So kalian bisa isi aja di situ. Pakai, jadi ada sheet, tiap sheet itu 1 hari ya. Misalnya hari pertama, nanti aku akan ada hari-harinya gitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Terus dari setiap hari itu ada kontennya apa, sama justification-nya, sama kayak pembenarannya dari konten ini, siapa yang cerita, habis itu kayak dari tujuannya apa, manfaatnya apa gitu, flow-nya gimana. Jadi kalian bisa sambil buat, sambil mengerti dan memahami dari kelima komponen itu. Alright, ada yang mau tanyain? Kalau Simon? Kok Andre, Yap. kalau Tanti kan pegang IG-nya Bapak ya, Tanti harus izin dulu apa gimana ya? Fania gimana nih? Kalau tugas Ko Andre ini kan nggak wajib kamu posting ya, Tanti. Maksudnya Iya. kamu coba buat identifikasi. Kalau menurut aku Ko Andre nggak tahu benar nggak ya? Iya, go ahead. Aku buat dulu, menurut kamu kalau Instagram Pak Bas tuh sebagai influencer itu yang bagus tuh Instastories-nya seperti apa, kamu buat Senin yang sampai 5 hari itu. Jadi kamu tuh udah bisa mengidentifikasi si Pak Bas ini gimana gitu. Maksudnya as a personal apa ya, influencer lah, bukan brand gitu. Iya, betul. I think so sih, Nia. Dan ya kalau memang ibaratnya kamu mau posting tentang ini gini loh. Oke, aku ngerti kamu pegang punya Pabas. Tapi ada hal-hal yang Pabas sering ngomongin. Pabas sering kayak misalnya promoin, misalnya let's say bilang aja promoin bukunya gitu. Misalnya ini Instagram story-nya let's say yang hari pertama buat promoin bukunya misalnya. Kan bisa juga dari kalian pernah nggak sih ngerasa kayak nggak ada arah tujuan. Ini aku kasih contoh aja sedikit. Pernah nggak sih kayak arah tujuan kayak pengen banget dari muda udah kaya gitu, misalnya kayak gitu. Nah, ini ada buku yang bisa bantu kamu mencapai tujuan kamu. Terus baru berikutnya ada story tentang buku. Misalnya kayak gitu, itu ide aja sih. Harusnya sih nggak masalah ya, Pak Bas, dengan promo kayak gitu ya nggak sih? Kalau misalnya bagus nih Tanti, maksudnya nanti kan setelah kamu bikin dikoreksi kan pasti sama Kak Andre, misalnya kayak kurang atau yang bagusnya tuh apa, misalnya mungkin lebih diganti topiknya atau apa, itu kan nanti bisa kamu suggestion buat konten-konten kamu, misalnya kayak TikToknya Pak Bas mungkin, misalnya kayak oh bisa nih kayak dari materi ini jadiin yang kata-kata itu misalnya, kan Pak Bas suka kasih kata-kata motivasi, kalau kamu punya bisa mengidentifikasi misalnya ini Pak Bas bikinnya nanti kayak gini, bagusnya kayak gini, kalau misalnya Ko Andre menurut kata Ko Andre bagus, itu kan bisa kamu aplikasiin sebenarnya. Gitu sih, sama kayak yang lain. Yang lain kan pasti bikin konten buat sosial media yang kalian pegang. Kalau kalian udah dapat koreksi dari Ko Andre, misalnya bener enggak, bukan bener enggak ya, kurangnya di mana, ketika udah bener kan kalian bisa aplikasiin jadi konten kalian, sebenarnya sih gitu. Iya, I agree. Oke, gitu ya, nanti ya. Makasih kok. Ya, sama-sama. Ada lagi guys yang mau nanya before we close the class? Aku mau nanya. Jadi Boleh. yang 5 hari itu beda-beda gitu ya kok? Iya. Misalnya kayak quiz, terus bikin lead magnet, terus bikin edukasi, atau produk promo gitu ya kok? Iya. Begitu. Kalau bisa udah didesain ya guys. Kalau bisa udah dari Canva udah jadi gitu. Jangan masih mentah tulisan. Ya. Oke. Jadi kalian I know IOClick ada punya tim desain sendiri. Tapi as a content creator, I think you guys it's just bagus lah gitu. It's just good kalau kamu bisa punya skill buat bikin konten tanpa ngandelin orang lain gitu. It will be useful, especially kalau kalian intern ya kan, itu di tempat lain juga ya, social media is everywhere now, kayak semua orang pakai social media gitu. It's for you juga. It's not just for the company. It's for you and to develop the skill juga gitu, buat naikin skill kalian. Alright.
So I hope it helps. Okay. So kalian belajar sesuatu hari ini? Mantap. Belajar kok. Yeah. Mantap. I like. By the way, thank you so much udah nyalain kamera. I really appreciate that. Thank you so much udah engage on the class. I like the semangatnya juga kalian. Really appreciate that. And hopefully kita bisa terus going on and improving every single week. Alright. So dari aku itu aja. Thank you yang udah dengerin. Thank you. Thank you, Kak Andre. Very bermanfaat. Thank you, Alright. Ko.